anak-anak, mari kita belajar bahasa Indonesia kelas 9 bab 6 merencanakan masa depan. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang teks argumentasi. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. A. Membuat kesimpulan berdasarkan bacaan. Bacalah dua petikan novel di halaman 156 sampai dengan 159 dengan saksama. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang menyertainya. B. Menyampaikan argumentasi dalam diskusi. Dalam diskusi, peserta didik boleh berpendapat secara bebas selama argumentasi disampaikan dengan benar dan santun. Jika ingin menyanggah, maka sanggahlah dengan santun. Contohnya, 1. Pendapat Alif sangat menarik. Namun demikian, saya rasa pendapat tersebut akan lebih tepat jika dilengkapi dengan rujukan yang lengkap. 2. Saya berterima kasih atas masukan Alif, tetapi saya memiliki informasi yang lain yaitu. Nah, begitu ya contoh untuk menyanggah dengan santun. C. Menggunakan kalimat pengandaian dalam diskusi. Rencana dapat dinyatakan dalam kalimat pengandaian. Di dalam kalimat pengandaian dinyatakan hal yang ingin dilakukan atau dicapai apabila keadaan atau persyaratan tertentu telah ada atau terjadi. Karena itu, kalimat pengandaian adalah juga kalimat majemuk yang ditandai dengan adanya penghubung atau konjungsi. Konjungsi yang biasanya dipakai dalam kalimat pengandaian yang menunjukkan rencana atau keinginan adalah jika, apabila, bila, kalau. Contohnya, keinginan Alif ingin masuk SMA terkemuka di Bukit Tinggi. Persyaratan Alif lulus SMP dengan nilai terbaik. Kalimat pengandaian yang dapat digunakan adalah 1. Jika lulus SMP dengan nilai terbaik, Alif akan masuk SMA terkemuka di Bukit Tinggi. 2. Kalau lulus SMP dengan nilai terbaik, Alif akan masuk SMA terkemuka di Bukit Tinggi. Contoh ketiga dan keempat bisa diganti dengan konjungsi apabila dan bila. Kalimat pengandaian juga digunakan untuk mengungkapkan keinginan yang berupa impian atau angan-angan saja, atau bahkan hal yang mustahil dicapai. Kalimat pengandaian jenis ini digunakan pula untuk menyampaikan hal yang sudah terjadi, yang akan berbeda kejadiannya apabila pelaku melakukan hal lain. Konjungsi yang biasanya dipakai untuk ini adalah seandainya, andaikan, andai, dan seumpama. Contohnya, 1. Seandainya uangku 1 koper, aku akan traktir kalian semua. Keadaannya uangku sedikit. 2. Andaikan uangku 1 koper, aku akan traktir kalian semua. Untuk contoh nomor 3 dan 4 dapat diganti dengan konjungsi andai dan seumpama. D. Menemukan pesan teks argumentasi. Bacalah tulisan Profesor Dr. Agus Budiono ini dengan saksama. Tulisan ini dimuat dalam akun media sosial beliau dengan judul asli kolom Profesor-Profesor yang Entrepreneur, pentingnya mengerjakan PR. Nah, anak-anak dapat membaca di buku siswa halaman 165 sampai 166. Lalu kerjakanlah kegiatan 6 mencari informasi untuk mendukung argumentasi di halaman 167. Selamat mengerjakan.
E. Memerinci argumentasi dalam infografik. Sekarang mari kita kerjakan kegiatan 7A. Infografik menjadi remaja bahagia dapat kalian perinci agar maknanya lebih jelas. Berikan argumentasi untuk setiap kiat. Salah satu kiat telah dijelaskan. Nah, tugas kalian mengerjakan sisanya ya. Contoh kiat memiliki seorang sahabat. Untuk perincian atau argumentasinya, kita bisa berbagi suka, duka, dan semangat dengan sahabat. Dengan memiliki sahabat, kita memiliki teman seperjuangan. F. Pemanfaatan peta pikiran dalam menyampaikan argumentasi. Anak-anak dapat memperhatikan gambar 6.6 tentang peta pikiran. Peta pikiran adalah diagram yang digunakan untuk menyusun informasi secara visual. Peta pikiran biasanya menguraikan suatu konsep yang ditempatkan di dalam diagram. Metode pemetaan pikiran ini diyakini dapat memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan otak kirinya secara simultan. Menguraikan pikiran dalam bentuk peta seperti ini sebenarnya sudah dikenal lama. Tetapi Tony Buzan, seorang ahli pengembangan potensi manusia dari Inggris yang menerapkan istilah peta pikiran pada tahun 1974. Tony Buzan mengeksplorasi daya pikir manusia dengan merekayasa model pengembangan potensi manusia yang disebutnya pemetaan pikiran. Pemetaan pikiran saat ini sudah dikenal luas di berbagai bidang pengembangan sumber daya manusia. Penerapannya mencakup manajemen organisasi, penulisan, pembelajaran, pengembangan diri, dan lain-lain. Pemetaan pikiran dibuat minimal dengan menggunakan 3 pensil atau ballpoint berbeda warna. Dan akar pemetaan pikiran minimal harus memiliki 3 cabang yang mengandung kata kunci singkat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang prinsip dasar. Pemetaan pikiran menggunakan teknik curah gagasan. Dengan menggunakan kata kunci bebas, simbol, gambar, dan melukiskannya secara kesatuan di sekitar tema utama, ibarat pohon dengan akar, ranting, dan daun-daunnya. Tahap pertama, setelah tema ditentukan dan kata kunci hasil curah gagasan dituliskan, dilukis, dan ditandai dengan warna atau simbol tertentu, adalah menyusun ulang kata kunci tersebut. Proses curah gagasan diteruskan kembali secara bebas. Kata kunci yang digunakan disarankan hanya satu kata tunggal. Tony Buzan mengusulkan penggunaan struktur dasar pemetaan pikiran sebagai berikut. Gunakan gambar, simbol, kode, dan dimensi di seluruh peta pikiran yang dibuat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pertama, pilih kata kunci dan tulis dengan huruf besar atau kecil. Kedua, tiap kata atau gambar harus sendiri dan mempunyai garis sendiri. Ketiga, garis-garis itu saling dikaitkan. Mulai dari tengah, yaitu gambar tema utama. Garis bagian tengah tebal, organis, dan mengalir dari pusat keluar, menjulur seperti akar atau pancaran cahaya. Keempat, buat garis sama panjangnya dengan gambar atau kata. Kelima, gunakan warna kode rahasia sendiri di peta pikiran yang dibuat. Keenam, kembangkan gaya penuturan, penekanan tertentu, dan penampilan kata di peta pikiran yang dibuat. Jadi, peta pikiran setiap orang tidak harus sama meskipun tema yang dibahas sama. Ketujuh, biarkan peta pikiran itu jelas menggunakan hierarki yang runtun. Urutan yang jelas dengan jangkauan sampai ke cabang-cabang paling ujung. Nah, dengan cara yang lebih bebas, warna-warni, dan gambar, pemetaan pikiran menjadi berbeda dengan metode curah gagasan yang sudah dikenal luas. Hasilnya bisa mencengangkan karena dapat menemukan solusi inovatif untuk suatu tema utama yang menjadi fokus perhatian. Selain itu, pemetaan pikiran juga dapat mengidentifikasi masalah di bagian subtema yang disusun oleh kata kunci hasil curah gagasan. G. Menyimak dan menemukan pesan lagu. Kalian bisa mendengarkan lagu atau menyimak video Negeriku melalui internet. Setelah menyimak lagu Negeriku, diskusikan pertanyaan berikut dalam kelompok 3 sampai dengan 5 orang. Setelah itu anak-anak bisa melihat pembahasan pada slide berikutnya. Ingat ya, jawaban-jawaban ini hanya sebagai contoh. Semoga kalian dapat mengembangkan gagasan kalian sendiri.